Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama kami dalam Gema Rohani Jemaat GBI Efrata Luwuk. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya sekalipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi jemaat Tuhan di rumah masing-masing dimanapun Anda berada, sementara menyaksikan tayangan ini, semua Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari saya mengundang Bapak Ibu menyiapkan hati, saudara sekalian, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahu ku serahkan seluruh hidupku. Mari penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan aku Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. lebih dari awal, berikan pujian ini dari hatimu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahu ku serahkan seluruh hidupku. Mari penuhi hatiku, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku, Agar semua keluargaku
segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Kami sangat menyembah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Haleluya. kasih buat kesetiaanmu. Kasih Tuhan. Ingin selalu bersekutu dengan, Kami mau bersekutu Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Yes, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, bersekutu Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Yes, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu denganmu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi rumah doamu Tuhan. Agar setiap orang dapat melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Ungkapkan isi hatimu Tuhan. Rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kami dapat mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan mengikuti Gemar Rohani yang saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Malam hari ini saya kasih tema mengenai persekutuan ibadah orang yang percaya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, kita menemukan di situ ada 4 kalimat yang dikatakan berulang-ulang kali. Di ayat yang ke-22, marilah kita menghadap Allah. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan, dan seterusnya. Ayat 24, marilah kita saling memperhatikan. Ayat 25, marilah kita saling menasihati. Jadi ada 4 kalimat yang dianjurkan kepada kita. Ada hal untuk mengajak kita supaya kita dapat bersekutu dengan Tuhan dan memiliki persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Jadi gereja itu adalah sebuah tempat ibadah persekutuan dari orang-orang yang percaya. Bukan merupakan persekutuan yang biasa. Saya katakan di khotbah kemarin bahwa ibadah itu bukan tradisi atau rutinitas, karena
Kalau bicara tentang rutinitas, kita kalah dengan orang-orang yang bekerja secara sekuler. Kenapa? Karena mereka memiliki waktu yang cukup banyak, sampai lembur mereka bekerja. Bagaimana dengan ibadah yang hanya memiliki waktu yang singkat, saudara? Tetapi justru di waktu yang singkat kita manfaatkan supaya kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Jadi gereja itu adalah sebuah persekutuan ibadah dari orang-orang yang percaya. Apa yang kita dapat pelajari di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yang pertama di sini kita akan belajar mengenai bagaimana kita dapat menghampiri Allah. Dikatakan di situ, oleh karena darah Yesus maka kita dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena darah Yesus maka kita dapat masuk ke dalam tempat kudus itu. Ini adalah sebuah dasar kekristenan. Sebab itu dikatakan kita penuh dengan keberanian masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Oleh karena darah Yesus itu maka kita penuh dengan keberanian. Jadi tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ketidaklayakan bagi kita untuk kita menghadap Tuhan, untuk kita menghampiri Tuhan. Jadi dengan penuh keberanian kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya katakan di khotbah kemarin bahwa yang membenarkan itu mendekat kepada kita. Sebab itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Allah berpihak dengan kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi tuduhan, tetapi ada keberanian di situ. Sehingga kita dapat menghampiri Tuhan. Sebab itu kalau kita melihat Ibrani itu menggambarkan perjanjian lama itu sebagai bayang-bayang, sebagai hal yang terselubung. Tetapi perjanjian baru itu merupakan hal yang terang benderang. Artinya jika kita menyingkap perjanjian lama itu yang terselubung tadi, jika kita menyingkap perjanjian lama itu yang merupakan bayang-bayang tadi, maka kita dapat menemukan perjanjian baru di situ. Tetapi jika kita melihat dari sisi perjanjian baru yang merupakan hal yang terang benderang, maka kita pun dapat melihat perjanjian lama itu sebagai sebuah hal yang terang benderang. Diistilahkan di ayat yang ke-19, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus. Kita dapat mengenal dalam perjanjian lama mengenai istilah tentang darah domba. Tetapi di perjanjian baru kita dapat mengenal tentang istilah darah Yesus. Kemudian di ayat yang ke-20 tadi dikatakan bahwa tabir itu telah terbuka. Tabir itu telah terbuka. Tidak ada lagi bayang-bayang. Tidak ada lagi selubung itu. Tabir itu telah terbuka. Dan hanya ada kepastian di situ. Jadi bayang-bayang itu, selubung tadi itu menjadi sebuah kepastian bagi kita. Jadi keselamatan ini merupakan hal yang pasti. Sebab itu Yesus berkata kepada seorang penyamun yang berada di sebelahnya, bahwa sekarang engkau bersama dengan aku di Firdaus. Sekarang engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hal yang pasti. Ini merupakan sebuah keselamatan bagi kita. Bukan hal yang tidak pasti. Yesus tidak berkata bahwa nanti engkau akan berada di Firdaus atau tunggu. Karena engkau akan masuk ke ruang tunggu, kemudian engkau ada bersama dengan aku di Firdaus itu. Tidak dikatakan nanti atau tunggu, tetapi sekarang. Tidak ada kata penundaan di situ. Justru sebaliknya, terkadang kita yang menunda pekerjaan Tuhan. Kita yang menunda-nunda tentang ibadah itu. Bahkan khotbah daripada Ibu Gembala kemarin bahwa ada yang menjadikan ibadah itu atau gereja itu sebagai sebuah alasan. Oleh karena COVID maka tidak beribadah. Padahal mereka ke pasar setiap hari. Justru di pasar itu memungkinkan potensi COVID itu yang lebih berdampak. Saya percaya bahwa ibadah itu merupakan sebuah persekutuan dengan Tuhan. Jadi bukan sebuah alasan untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi jangan memanfaatkan situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu sehingga kita tidak beribadah kepada Tuhan. Mari hampiri Allah dengan keberanian. Karena ibadah itu, gereja itu merupakan persekutuan antara kita dengan Tuhan. Sebab itu dikatakan di ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di sini disebutkan marilah kita menghadap Allah. Di dalam perjanjian lama atau di dalam terjemahan lama, menghadap Allah diartikan sebagai menghampiri Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mendekat kepada Allah. Jadi marilah kita menghampiri Allah, marilah kita mendekat kepada Allah. Jadi untuk menghampiri Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, maka ini merupakan tema yang sangat besar bagi
orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi, karena surat Ibrani ini ditulis kepada orang Kristen yang berasal dari Ibrani atau orang Kristen Yahudi. Bagaimana ketika mereka menghadap Tuhan, ketika mereka menghampiri Tuhan, mereka terikat dengan peraturan-peraturan. Mereka terikat dengan ketetapan-ketetapan. Sebab itu kita mengenal hukum Taurat, kita tahu mengenai imam besar yang menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan, dan kita mengenal juga tentang darah domba itu, bahwa ketika bangsa Israel menghadap Tuhan, maka jangan datang dengan tangan yang hampa, tetapi ada darah domba yang harus mereka korbankan. Bagaimana dengan kita? Di ayat yang ke-19, oleh karena darah Yesus, kita penuh dengan keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus itu. Kemudian di perjanjian lama juga kita mengenal tentang imam besar itu yang menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dikatakan di sini di ayat yang ke-21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Tidak ada lagi tabir yang saya katakan tadi. Tabir itu sudah terbelah karena pada waktu Yesus disalibkan, yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu adalah sebuah tabir atau kain yang dapat memisahkan ruangan itu, dan hanya seorang imam besar saja yang dapat masuk ke dalamnya. Tetapi dikatakan di sini tidak ada lagi tabir yang dapat menyelubungi, tidak ada lagi tabir yang dapat menutup. Pada peristiwa Yesus disalibkan, tabir itu terbelah, dan Yesuslah yang menjadi imam besar bagi kita sehingga kita dapat menghampiri Allah. Yesuslah yang menjadi kepala jemaat sehingga Yesus memiliki tugas untuk dapat mendoakan kita, untuk dapat menebus kita dari dosa kita. Di ayat, dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat 25. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Dikatakan di situ, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi tidak ada lagi tabir yang menutup, tidak ada lagi tabir yang menyelubungi. Tabir itu telah terbuka dan Yesus itu adalah imam besar kita, sehingga kita dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena apa? Imam besar itu atau Yesus itu sendiri yang telah menebus kita dari dosa. Jadi karena pengorbanan Yesus maka kita dapat menghampiri Allah. Ada seorang teolog berkata bahwa jika bukan karena korban Yesus maka kita ini hanya seperti sampah yang dibuang ke laut. Betapa murahnya kita jika kita tidak ditebus oleh Tuhan. Tetapi betapa berharganya kita, betapa mahalnya kita hanya oleh karena pengorbanan Yesus. Jadi jangan anggap bahwa pengorbanan Yesus itu sebagai sebuah hal yang murah bagi kita. Saat ini kita mengalami hal-hal yang sulit, apalagi di tahun-tahun kemarin ekonomi menjadi lumpuh oleh karena pandemi. Bahkan di negara-negara tertentu ekonomi itu berdampak buruk bagi negara tersebut. Ada sebuah negara yang berkata bahwa di negara ini memang ekonomi mereka itu lumpuh. Tetapi bagaimana dengan korban-korban yang meninggal? Ekonomi yang lumpuh bisa dipulihkan, ekonomi yang sudah lumpuh itu bisa dihidupkan kembali, bisa berjalan dengan normal. Tetapi bagaimana dengan korban-korban yang meninggal? Apakah mereka bisa dihidupkan kembali? Dalam situasi-situasi tertentu, hal-hal atau keadaan-keadaan bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Tetapi kita percaya bahwa korban Yesus itu atau Yesus itu sendiri itu mahal. Karena dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi hampiri Tuhan. Hanya oleh karena pengorbanan Yesus maka kita dapat menghampiri Tuhan, sehingga kita dapat dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai bagaimana kita saling memperhatikan. Di ayat yang ke-23 dikatakan di situ, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Di ayat yang ke-23 di situ dikatakan, marilah kita teguh berpegang. Istilah teguh berpegang dalam terjemahan sehari-hari mengandung arti tidak menaruh bimbang atau tidak bimbang atau tidak ragu-ragu.
Mengapa dikatakan demikian? Jadi istilah teguh berpegang di sini diistilahkan dengan tidak bimbang atau tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena pada tahun 70 Masehi terjadi sebuah penganiayaan yang besar bagi orang-orang Kristen. Tentara Roma menghancurkan tembok-tembok yang ada di Yerusalem. Ada sebuah penganiayaan yang besar bagi orang Kristen dan juga bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi mereka ada di dalam sebuah penganiayaan. Yang saya katakan tadi, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari Ibrani atau orang-orang Kristen Yahudi. Pada tahun 70 itu mereka dianiaya. Dianiaya, mereka mendapatkan tekanan-tekanan yang berat, sehingga dari tekanan itu mereka mengalami kebimbangan. Dari tekanan-tekanan yang mereka alami itu, mereka mengalami keraguan-raguan. Sebab itu dikatakan di sini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kemudian di ayat yang ke-23 di bagian yang terakhir, sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Mereka dianiaya, mereka menghadapi kesulitan besar oleh karena penganiayaan daripada Kaisar Nero, tentara Roma pada waktu itu, sehingga membuat mereka bimbang, membuat mereka ragu. Sebab itu dikatakan mereka harus teguh berpegang, tetapi keteguhan mereka, pengharapan itu terbatas. Tetapi dikatakan di sini, sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Pengharapan mereka terbatas, kekuatan mereka terbatas, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah terbatas dengan segala keadaan apapun. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan situ, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa? Pengharapan kita itu adalah pengharapan yang pasti, yang tidak pernah berubah. Sebab itu tetap kuat di dalam Tuhan. Sesuai dengan tema gereja kita, bahwa tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya sebagai sebuah spanduk, tetapi ini harus menjadi sebuah iman kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Iman itu contohnya seperti anak yang memegang tangan daripada ayahnya. Anak ini memegang kuat tangan daripada ayahnya, sehingga ketika anak ini akan jatuh hanya oleh karena batu kecil mungkin, maka secara refleks ayahnya ini akan memegang tangan anak ini sehingga anak ini tidak terjatuh. Itulah iman kita. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka kita pun harus berpegang teguh kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Ayat 24 dikatakan di situ, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Definisi dari memperhatikan dalam bahasa aslinya antara lain mengenal, memikir, merenungkan, menggumuli bersama dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Artinya bagi orang Kristen betapa pentingnya arti dari sebuah persekutuan itu. Betapa pentingnya arti dari sebuah persekutuan itu. Ada 3 pilar gereja yang kita ketahui bahwa bersaksi, bersekutu, dan melayani. Koinonia itu disebut sebagai sebuah persekutuan. Bagaimana kita bersekutu dengan orang-orang percaya, bagaimana kita pun harus bersekutu dengan Tuhan. Bagi orang Kristen, persekutuan ini merupakan hak istimewa. Sehingga yang saya katakan tadi, bicara tentang memperhatikan, itu adalah berarti memikir, kemudian merenungkan, dan menggumuli bersama, dan mencari pimpinan daripada Roh Kudus. Ketika kita ada di dalam sebuah persekutuan bersama-sama, maka kita saling memperhatikan, saling mengetahui pergumulan kita, bahkan saling merenungkan akan apa yang kita hadapi. Sebab itu dalam persekutuan itu kita diajar untuk selalu berkorban. Dalam persekutuan kita diajar untuk selalu berkorban. Apapun korban itu, baik waktu, tenaga, maupun materi, maka kita harus berkorban. Jangan pelit, saudara. Coba seandainya pada waktu penganiayaan yang terjadi kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, terjadi penganiayaan yang berat, kemudian mereka tidak saling memperhatikan, sudah dianiaya,
kemudian mereka tidak saling memperhatikan apa yang terjadi. Mereka dianiaya oleh karena Kristus, tetapi ketika mereka dianiaya kemudian tidak saling memperhatikan, tidak saling merenungkan, tidak saling mencari jalan keluar. Bagaimana dengan kondisi kekristenan pada waktu itu? Mungkin mereka akan mundur, mereka akan tinggalkan Tuhan. Tetapi ada banyak juga orang Kristen yang tinggalkan Tuhan, ada banyak juga orang Kristen yang tidak beribadah. Itu karena orang Kristen juga di dalamnya menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga dia berkata, oh saya tidak akan pergi ke gereja, saya tidak akan beribadah. Kenapa? Karena menjadi batu sandungan bagi orang lain, atau ada orang lain juga yang dapat menjadi batu sandungan bagi dia. Saya katakan bahwa dalam sebuah khotbah bahwa gereja itu adalah sebuah bengkel. Jadi bengkel, namanya bengkel itu dari kondisi yang rusak kemudian itu akan diperbaiki. Kami punya mobil dan habis itu mobil itu terkadang rusak, kami bawa ke bengkel dan kemudian diperbaiki. Seperti itulah orang-orang Kristen. Bahwa tidak semua orang Kristen itu yang ada di gereja, yang beribadah suci dan kudus. Tetapi hanya oleh karena Tuhan saja, maka kita disucikan. Hanya oleh karena Tuhan saja, maka kita dikuduskan. Jadi jangan pandang soal orang lain. Mari kita pandang kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah yang membuat kita layak menghampiri Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar tentang menghampiri Tuhan, yang kedua kita belajar tentang memperhatikan, saling memperhatikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen. Dan yang ketiga kita belajar, marilah kita saling menasihati di ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di ayat yang ke-25 dikatakan di situ marilah kita saling menasihati. Di ayat yang ke-24 tadi dikatakan saling memperhatikan. Dalam sebuah aniaya yang besar yang mereka alami, maka mereka saling memperhatikan. Dalam sebuah kesulitan-kesulitan yang mereka alami, mereka saling memperhatikan. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan di situ, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 3 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kita lihat. Ibrani 3 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi saling memperhatikan, saling menasehati. Sebab itu mari kita bersemangat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita hampiri Tuhan, kita saling memperhatikan, kita saling menasehati sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saling mendorong di dalam hal kasih dan dalam hal pekerjaan baik. Ada seorang jurnalistik, seorang wartawan, dia bersaksi tentang dirinya sendiri, bagaimana kebaikan Tuhan itu yang dia alami. Dia selamat dalam sebuah insiden kecelakaan, bahkan ada hal-hal mujizat yang dapat dia alami oleh karena kakaknya mengalami keadaan yang sakit, tetapi Tuhan menyatakan pertolongan dalam kehidupannya dia. Tetapi dalam suatu hari sebelum kakaknya meninggal, menasihati kepada seorang jurnalistik ini, karena seorang jurnalistik ini dia percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak pergi ke gereja. Dia percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak pergi beribadah kepada Tuhan. Kemudian seorang jurnalistik ini dinasihati oleh kakaknya ini. Kakaknya ini berkata bahwa tidak bisa kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan kemudian kita tidak ke gereja, kita percaya kepada Tuhan kita tidak beribadah, itu ibaratnya sebagai sebuah arang yang ada di dalam tungku. Gereja itu adalah tungku, dan kemudian bagaimana arang itu kemudian tidak berada di dalam tungku itu? Mungkin arang itu akan berada di luar dan akan menjadi bara di situ, tetapi sampai berapa lama bara itu akan menyala? Perlahan-lahan bara itu akan mati.
Tetapi ketika bara itu atau arang itu ada di dalam tungku, maka ada arang-arang yang lain yang akan membakar arang-arang itu sehingga dapat menyala menjadi sebuah api. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa ibadah itu atau gereja itu adalah sebuah tempat persekutuan dari orang-orang yang percaya. Di dalam gereja, di dalam sebuah peribadatan itu kita saling memperhatikan, kita saling menasehati supaya kita sama-sama menghampiri Allah sehingga kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian berakhirnya Gema Rohani kita. Mari kita mau tutup dengan doa, kita angkat pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Engkau Allah yang bersama dengan kami, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, dan Amen. penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Yes. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami jemaat yang selalu mendekat kepada Tuhan, Amen, menghampiri Tuhan, Amen. selalu memperhatikan dan selalu menasehati antar sesama jemaat, sehingga kami jemaat-jemaat Tuhan saling menguatkan menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Amin. Kami bersyukur Tuhan setiap firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, agar kami selalu bersekutu dengan Tuhan adalah sebuah ibadah yang Amin, sejati, Yesus ibadah Tuhan. yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan adalah sebuah taburan dan akan menuai sesuai dengan janji kebenaran firman Amin, Tuhan. amin. Berakar, bertumbuh, dan berbuah guna hormat bagi kemuliaan nama Amin, Tuhan Yesus saja. Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengakhiri buat Gema Rohani kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam.